Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiatul Fahiro akan memaparkan tentang materi mata kuliah konseling keluarga yang judulnya tentang kesehatan keluarga. Nah, jadi kesehatan keluarga adalah upaya untuk menjaga kehidupan yang sehat, nyaman, dan juga bersih, baik dalam kaitannya dengan diri sendiri maupun lingkungan yang mereka tinggali. Nah, mereka yang melakukan pola hidup bersih secara lahiriah disebut dengan mutatohirin, sedangkan mereka yang membersihkan diri dari kotoran atau dosa disebut tawabin. Berikut ada beberapa fungsi keluarga untuk kesehatan keluarga. Yang pertama ada fungsi afektif. Fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga. Yang kedua, fungsi sosialisasi, yaitu proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu untuk menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Yang ketiga yaitu fungsi reproduksi, adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. Yang kelima yaitu fungsi ekonomi. Nah, fungsi ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu, meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kelima dan yang terakhir yaitu fungsi perawatan dan pemeliharaan kesehatan, adalah untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kesehatan reproduksi. Nah, fungsi reproduksi sebagai salah satu fungsi keluarga harus didukung oleh reproduksi yang sehat. Nah, kesehatan reproduksi yang sehat adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem fungsi serta proses reproduksi. Nah, menurut WHO, reproduksi juga amat mirip dengan definisi sebelum ini, hanya saja WHO menggunakan kata mental dan sosial yang utuh. Definisi yang amat mirip juga bisa didapatkan pada hasil ICPD pada tahun 1994 di Kairo. Nah, yang pertama ada kesehatan reproduksi laki-laki. Berikut organ reproduksi laki-laki dan juga fungsinya seperti yang digambar. Yang pertama ada buah pelir atau testis, tempat menghasilkannya sperma. Yang kedua yaitu ada saluran sperma sebagai tempat berjalannya sperma dari testis ke prostat. Yang ketiga yaitu ada prostat dan kelenjar lainnya yang menghasilkan cairan mani untuk membawa sperma ke keluar penis. Yang keempat ada uretra atau saluran kemih sebagai tempat lewatnya air mani yang mengandung sperma keluar penis. Yang kelima yaitu ada batang kemaluan sebagai alat kemih dan alat senggama dan juga alat ejakulasi. Nah, sesuai dengan fungsinya, sebagian reproduksi laki-laki merupakan bagian penting dalam kehidupan suami, terutama dalam memperkuat ikatan kasih sayang. Nah, berikut pemeliharaan kesehatan organ reproduksi laki-laki yang harus menjadi perhatian. Yang pertama ada sunat atau khitan. Yang kedua ada jangan memakai celana yang terlalu ketat, termasuk celana dalam, dan selalu memakai celana dalam yang keadaan bersih, minimal menggantinya setiap hari. Yang ketiga yaitu mengatur asupan makanan yang bergizi. Yang keempat tidak merokok, minum yang beralkohol dan juga narkoba, serta yang menjauhi seks bebas. Yang kelima yaitu apabila merasa ada kelainan pada bagian tertentu segera periksa ke dokter. Nah, yang kedua yaitu kesehatan reproduksi wanita. Berikut organ dan juga fungsinya. Yang pertama ada indung telur atau ovarium, tempat menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan juga progestogen. Yang kedua ada tuba falopi atau saluran telur, tempat berjalannya sel telur setelah keluar dari ovarium dan tempat pembuahan. Yang ketiga ada rahim atau uterus, tempat berkembangnya janin setelah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Yang keempat ada liang kemaluan sebagai saluran lubang senggama dan untuk melahirkan bayi. Yang kelima yaitu bibir kemaluan atau vulva, bibir luar
labia mayora, dan bibir dalam yaitu labia minora yang melindungi vagina. Sesuai dengan kondisi fisik dan bagian-bagiannya, organ reproduksi perempuan sangat rentan terhadap gangguan kesehatan. Untuk itu, maka pemeliharaan dan pengecekan kesehatan harus sangat diperhatikan, seperti tidak menggunakan pembilas vagina, terutama dengan sembarang pembilas. Yang kedua, secara rutin memeriksa apakah ada benjolan pada payudara setelah menstruasi. Yang ketiga, tidak memasukkan benda asing ke dalam vagina. Yang keempat, gunakan celana dalam yang menyerap keringat dan bersih serta menggantinya minimal 2 kali setiap hari. Yang kelima, menjauhi rokok, meminum minuman beralkohol, dan juga narkoba, seks bebas. Yang keenam, mengatur asupan makanan yang bergizi dan halal. Yang ketujuh, jauhi pergaulan bebas dan juga seks bebas. Yang terakhir yaitu setelah menikah dianjurkan melakukan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode pemeriksaan 4A yang difasilitasi oleh pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan juga klinik. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada hamil dan menyusui. Berikut langkah-langkah untuk hamil dan menyusui. Yang pertama ada perencanaan dan persiapan kehamilan. Nah, perencanaan kehamilan bertujuan untuk mencegah kehamilan 4 terlalu, yaitu yang pertama terlalu muda di bawah umur 20 tahun, yang kedua terlalu tua di atas umur 35 tahun, yang ketiga terlalu dekat jarak kehamilan, yang keempat yaitu terlalu sering hamil. Nah, apabila terjadi salah satu kehamilan 4 terlalu ini dapat berdampak tidak baik bagi kesehatan ibu dan anak, karena kehamilan perlu direncanakan karena pasangan calon pengantin diharapkan memiliki status kesehatan yang baik dan terhindar dari penyakit. Yang selanjutnya yaitu kehamilan sehat. Proses kehamilan dimulai dengan terjadinya beberapa tanda seperti tidak datang haid. Yang kedua, pusing atau muntah-muntah terutama pada pagi hari, biasanya disebut dengan morning sickness. Yang ketiga, buah dada membesar dan sekitar puting susu berwarna kegelapan. Yang keempat, sejalan dengan bertambahnya waktu kehamilan, perut semakin membesar. Karena perlu disadari betul bahwa suami istri bahwa perempuan yang sedang hamil itu sedang mengandung janin atau calon bayi yang akan lahir. Oleh sebab itu, suami istri harus secara bersama-sama menjaga dan memelihara kehamilan agar ibu dan janinnya tetap sehat. Nah, terus ada persiapan menjelang kelahiran. Menjelang waktu kelahiran merupakan saat yang sangat ditunggu dan mengkhawatirkan bagi seorang ibu. Oleh karena itu, suami istri harus menyiapkan beberapa hal seperti kesiapan mental psikologis istri. Yang kedua, memeriksa dan memelihara payudara agar proses menyusu bayi berjalan dengan lancar. Yang ketiga, persiapan ekonomi dengan mengecek keuangan yang ada. Yang keempat yaitu hubungi dokter atau bidan tempat pemeriksaan kehamilan, karena jaga-jaga apabila terjadi halangan pada dokter atau bidan tempat pemeriksaan kehamilan. Yang keempat yaitu pasca persalinan, menyusui dan pemberian ASI eksklusif. Menyusui merupakan bagian sangat penting dilakukan segera setelah bayi lahir secara inisiasi menyusui dini, di mana bayi yang baru saja dilahirkan diupayakan untuk segera menyusu kepada ibunya dalam 1 jam pertama dengan meletakkan bayi di dada ibunya sesuai dengan petunjuk dalam PP nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada keluarga berencana. Nah, di sini keluarga berencana ada 2 langkah. Yang pertama, pengaturan jarak kehamilan. Secara teknis, pelaksanaan keluarga berencana ialah melakukan pengaturan jarak kehamilan dan kelahiran serta memperhitungkan pada umur perempuan sebaiknya mulai hamil dan mulai mengakhiri masa kehamilan. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko kematian ibu karena hamil dan melahirkan dikenal rumus pemikiran menjauhi 4 terlalu seperti tadi, yaitu yang pertama terlalu muda, yang kedua terlalu tua, yang ketiga terlalu dekat, dan yang terakhir terlalu sering. Nah, secara teknik medis, pengaturan kehamilan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam.
seperti metode alat dan obat kontrasepsi. Metode alat dan alat kontrasepsi tersebut ada yang bersifat tradisional seperti pantang berkala atau metode kalender, hormonal seperti pil, suntik, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan yang dikenal dengan susuk KB. Yang non-hormonal seperti kondom, alat kontrasepsi dalam rahim yang dikenal dengan IUD, dan juga cara operasi yang dikenal dengan metode operasi untuk perempuan atau MOW atau tubektomi, dan juga metode operasi perempuan atau vasektomi. Nah, lalu yang yaitu selanjutnya ada yaitu ada keluarga berencana dalam pandangan Islam. Ada dua kata yang berhubungan dengan KB dalam perspektif Islam, yaitu pembatasan kelahiran dan pengaturan kelahiran. Nah, semua ulama untuk mengharapkan pembatasan kelahiran karena cara ini dianggap permanen dan mencegah kelahiran secara permanen dalam Islam. Adapun pengaturan kelahiran diperbolehkan oleh para ulama karena pengaturan kehamilan dan kelahiran tidak tergolong pembatasan, apalagi apabila melihat tujuan dan keuntungan jika pasangan suami istri mengikuti program KB tersebut adalah untuk kemaslahatan keluarganya agar menjadi keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, dan mendapatkan ridho Allah. Nah, perbedaan pendapat para ulama terjadi pada penggunaan alat atau obat kontrasepsi modern, terutama yang masih dianggap permanen sesuai kedua istilah pengertian KB di atas, seperti tubektomi dan juga vasektomi. Dengan kata lain, jumhur ulama menyetujui penggunaan alat dan kontrasepsi selama hal itu tidak permanen, seperti kondom, pil suntik, implan, atau norplan. Sebagian ulama juga memperbolehkan melakukan vasektomi untuk laki-laki dan tubektomi untuk perempuan. Jadi mengikuti program keluarga berencana bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, untuk meningkatkan kesempatan untuk merawat bayi dan anak semaksimal mungkin, dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya. Nah, yang terakhir yaitu perilaku hidup bersih, sehat, dan gerakan masyarakat sehat. Keluarga sebagai fokus dalam pendekatan dan pelaksanaan program Indonesia Sehat diterjemahkan dalam perilaku hidup bersih sehat atau PHBS dan gerakan masyarakat sehat. Derajat kesehatan keluarga sangat ditentukan oleh PHBS dari keluarga tersebut. Menurut Pusat Promosi Kesehatan Depkes RI, PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Untuk mewujudkan keluarga sehat, setiap anggota keluarga harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga. Terkait hal ini, pemerintah telah meluncurkan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku hidup sehat sehingga diharapkan akan berdampak pada kesehatan yang terjaga. Jika sehat, tentu akan produktivitas masyarakat meningkat. Kemudian akan tercipta lingkungan yang bersih dan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk berobat akan berkurang. Baik, mungkin itu saja materi tentang kesehatan keluarga yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.